Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faruk Ad-Dini, jurusan Teknik Elektro reguler sore semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan op-amp atau bisa disebut penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. IC ini terdiri dari 8 kaki. Adapun sifat-sifat yang dimiliki penguat op-amp, yang pertama ini ada penguatan tegangannya sangat besar. Kedua, impedansi masuknya yang sangat tinggi. 3. Impedansi keluarnya yang rendah. Dan yang keempat, karakteristik frekuensinya yang lebar. Adapun pengertian dari impedansi yaitu hasil gabungan dari nilai resistor dan reaktansi hambatan dalam rangkaian AC. Nilai reaktansi berasal dari nilai hambatan yang ada pada kapasitor dan induktor. Impedansi juga ini resistansinya pada sumber arus bolak-balik. Jadi secara sederhana, impedansi adalah resistansi yang lebih kompleks dan akurat pada arus AC. Baik, selanjutnya ini ada bentuk dari terminal atau kaki op-amp. Ini terdapat 2 kaki op-amp. Ini gambar yang sebelah kiri, cara memberi daya dengan 2 supply. Di sini terdapat 2 supply. Kemudian di rangkaiannya ditambahkan RL atau hambatan resistansinya. Kemudian ditambahkan arus positif dan arus negatif. Ini yang segitiga ini menggambarkan kaki op-amp-nya ya. Selanjutnya ini gambar yang kanan, yang kedua, cara memberi daya dengan 1 supply. Ini dipasang 1 supply. Kemudian di rangkaiannya ini ditambahkan nilai resistansi juga. Sama ini dimasukkan arus positif dan arus negatif, V plus dan min plus. Yang membedakannya ini dari supply-nya ya. Ini yang kiri 2 supply, yang kanan 1 supply. Selanjutnya ini gambar yang bawah terdapat IC, gambar IC yang ada 8 pin atau kakinya ya. Kaki 1 dan kaki 5 disebut offset 0. Kemudian kaki kedua masukkan membalik atau inverting input. Kaki ketiga masukkan tak membalik atau non-inverting input. Kaki keempat ada ground. Kaki 6 keluaran output. Kaki ketujuh catut tegangan positif. Dan kaki yang ke-8 ini kaki yang tidak digunakan. Baik, selanjutnya ada op-amp 741. Op-amp 741 ini mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741-nya. Seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Adapun spesifikasi dari op-amp 741, pertama ini suplai tegangannya
kurang lebih 18 volt. Perbedaan tegangan input daya kurang lebih 15 volt. Rasio penolakan mode umum adalah 90 dB. Amplifikasi tegangan diferensial adalah 200 volt. Arus supply adalah 1, mA. Dan pin ini dapat diakses dalam berbagai paket. Selanjutnya ini ada IC op-amp 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Selanjutnya ada IC op-amp 741C yang mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Selanjutnya ini catu daya op-amp. Di sini terdapat 2 buah rangkaian catu daya op-amp. Rangkaian ini tidak perlu dijelaskan karena cukup rumit, dan ini sudah ada gambar jelasnya rangkaiannya, jadi tidak perlu dijelaskan saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang terminal output dan input, di mana outputnya adalah maksimal outputnya positif V saturasi dan minimal V outputnya adalah negatif V saturasi, di mana ini tegangan saturasi merupakan tegangan yang lebih rendah dari tegangan supply atau tegangan sumber. Sebagai contohnya, ini apabila tegangan supply-nya atau tegangan sumbernya 15 volt, maka tegangan rasinya tidak bisa lebih dari 15 volt, kurang lebih di 13 volt. Kemudian ini ada V saturasi di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Karena V saturasi ini harus di bawah tegangan supply. Selanjutnya ini ada AOL yang bisa disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output yang dibiarkan terbuka. Seperti misalkan V power supply kurang lebih 15 volt, maka V sat-nya kurang lebih 13 volt. Tidak mungkin 12 volt ke bawah. Baik, selanjutnya ini ada ED ya, perbedaan tegangan masukan ED. Yang di slide sebelumnya ini belum dijelaskan. Dan ED ini adalah perbedaan tegangan masukan. ED ini bisa dicari ya nilainya. Ini ada contoh soal, nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Misalkan AOL-nya ini 200.000 dan V-nya plus minus 13 volt. Maka ED sama dengan plus sat. Ini ada koreksi ya. Ini harusnya minus V sat. Maka ED sama dengan minus V sat dibagi AOL sama dengan 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Dan yang selanjutnya ini ada ED minus V sat
dibagi AOL atau penguat sama dengan minus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan minus 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara minus 65 mikrovolt lebih kecil sama dengan ED 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku rumus 0 sama dengan ED dikali AOL. Jadi ketika perbedaan input pada op-amp, perbedaannya yaitu plus minus 65 mikrovolt dan penguatnya AOL-nya 200.000, Vsat-nya ini minus 13 volt mikrovolt. Baik, kita lanjut ke kesimpulan ya. Tegangan output berada pada salah satu batas positif Vsat atau negatif Vsat. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Selanjutnya ini di bawah ada tabel ya. Baik, kita akan jelaskan tabel di bawah. Di sini terdapat tegangan masukan negatif minus 10 mikrovolt dan tegangan masukan positifnya minus 15 mikrovolt. Didapatkan ED-nya ini minus 5 mikrovolt ya. Polaritas ED-nya ini minus atau negatif. VO AOL dikali ED, ini AOL-nya kita dapatkan di slide sebelumnya ya. Kita dapatkan 200.000. Maka VO-nya ini didapatkan minus 10 volt. Ini koreksi ya, harusnya ini positif 10 volt. Polaritasnya juga ini harusnya positif. Polaritas VO-nya ini positif. VO-nya didapatkan positif 1 volt. Selanjutnya ini kedua, tegangan masukan negatifnya ini minus 10 mikrovolt. Tegangan masukan positifnya 15 mikrovolt dan didapatkan ED 25 mikrovolt. Polaritasnya didapatkan positif. VOAOL dikali ED-nya 5 volt. Polaritas VO-nya didapatkan positif dan VO-nya positif 5 volt. Selanjutnya yang ketiga, minus 10 mikrovolt itu untuk tegangan negatifnya, minus 5 mikrovolt untuk tegangan masukan positifnya ya. Didapatkan ED 5 mikrovolt. Polaritas ED-nya ini didapatkan positif ya. AOL dikali ED-nya 1 volt. Polaritas VO-nya positif dan VO-nya 1 volt. Selanjutnya tegangan masukan negatif positif 1,00001 dan tegangan masukan positifnya plus 1,00000. Didapatkan ED-nya minus 1. Polaritasnya negatif. VO AOE dikali ED-nya minus 0,2 volt. Polaritas VO-nya negatif. VO-nya minus 0,2 volt. Lalu yang kelima ini tegangan masukan negatifnya terdapat positif 5 mV. Tegangan masukan positifnya 0. ED-nya didapatkan minus 5 mV. Polaritasnya negatif. VO sama dengan AOL dikali ED minus 1000 volt. Polaritas VO-nya negatif dan VO-nya Vsat sama dengan minus 13 volt.
yang keenam ini tegangan masukan negatifnya didapatkan 0, tegangan masukan positifnya 5 mV, ED-nya didapatkan 5 mV, polaritasnya positif, VO sama dengan AOL dikali ED 1000 volt, polaritas VO-nya positif, dan didapatkan VO positif V1 sama dengan positif 13 volt. Baik, kita masuk ke penguat operasional ideal. Adapun pengertian dari penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal atau bisa disebut op-amp, merupakan suatu jenis penguat elektronik dengan sambatan atau kopling arus searah yang memiliki faktor penguatan atau gain yang sangat besar dengan 2 masukan dan 1 keluaran. Penguat operasional pada umumnya tersedia dalam bentuk sirkuit terpadu dan yang paling banyak digunakan adalah seri. Penguat operasional dalam bentuk rangkaian memiliki karakteristik yang mendekati karakteristik penguat operasional ideal tanpa perlu memperhatikan apa yang ada di dalamnya. Adapun sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal, pertama, penguatan tegangannya tak terhingga, GV atau G voltage sama dengan tak terhingga. Impedansi masuknya juga tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Selanjutnya ada impedansi keluarnya juga sama dengan 0. Karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi sama dengan tak terhingga. Adapun penguat operasional praktis atau tidak ideal, dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Penguat operasional praktis juga adalah perangkat yang sangat efisien dan serbaguna. Contoh penggunaan penguat operasional ini adalah untuk operasi matematika sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan terhadap tegangan listrik, hingga dikembangkan kepada penggunaan aplikatif seperti komparator dan osilator dengan distorsi yang rendah. Oke, selanjutnya ini ada rangkaian op-amp ya. Ini op-amp ini ada 5 ya. Terdapat segitiga. Ini nilai-nilai yang 2, 3, 4, 7, 6 ini adalah nilai sebagai contoh, bukan nilai mutlak. Jadi tidak usah dibahas ya. Ini op-amp ada 5. Pertama, ini ada input ya, non-inverting input dan inverting input. Kemudian ini ada sumber tegangan ini plus 5 volt dan minus 5 volt. Kemudian terakhir ini ada output. Baik, kita lanjut ke inverting op-amp. Inverting op-amp ini merupakan konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran yang negatif. Sebaliknya, masukan negatif menghasilkan keluaran yang positif. Jadi ini kata inverting itu ini membolak-balikannya. Sebagai contoh, ini terdapat rangkaian inverting op-amp di mana ini ada V-in. Ini V-in-nya masuk ke rangkaian op-amp pada negatif ya. Maka disebut inverting op-amp. Soalnya ini masuk pada negatif. Dan ini terdapat hampatannya Rin dan Rf. Maka ini yang positifnya tidak terdapat tegangan ya. Yang positifnya.
VO-nya ini outputnya. Sebagai contoh ini terdapat rumus Vout atau outputnya sama dengan minus Vin RF dibagi R1. Minus Vin ini kenapa jadi minus Vin? Soalnya ini masukannya pada negatif ya. Jadi minus Vin. Kemudian RF-nya hambatannya dan R1 atau bisa disebut Rin, R masuknya. Dan ini di bawah terdapat grafik di mana grafik pertama ini menunjukkan yang semakin lama semakin naik ya tegangannya. Dan kita aplikasikan kepada inverting op-amp, maka si grafik ini si input tegangannya masuk ke op-amp negatif, dan yang op-amp positifnya ini tegangan positifnya tetap ini plus VCC dan minus VEE ini adalah sumber tegangan, dan minus VEE ini adalah outputnya. Maka kita dapat seperti grafik di sebelah kanan ya. Maka ini semakin lama semakin turun dan saturasi di minus VEE. Maka ini yang dinamakan inverting op-amp. Baik, selanjutnya ini ada non-inverting amplifier. Di mana non-inverting amplifier ini merupakan konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Jadi pada non-inverting amplifier ini kebalikannya dari rangkaian inverting yang tadi ya, yang di slide sebelumnya. Ini kebalikannya. Maka jika kita memasukkan positif, maka outputnya akan positif juga. Jika kita negatif, maka outputnya juga pasti negatif. Berbeda dengan yang pada slide sebelumnya yang inverting. Kita di sini kita mendapatkan rumus ya. Rumus jika kita mencari outputnya terdapat Vout sama dengan Vin dalam kurung 1 plus R1 dibagi R2. Ini yang R1 dibagi R2-nya ini dikoreksi. R1-nya ini menjadi RF. RF yang seperti pada gambar ya. Dan R2-nya ini Rin. Rin-nya ini. Maka ini seperti pada gambar, ini Vin-nya masuk pada positif ya. Dilihat dari grafik yang di bawah ya. Yang pertama, ini yang semakin lama semakin naik. Maka jika kita mengaplikasikan dengan non-inverting amplifier, inputnya dimasukkan pada positif ya, dengan VCC dan negatif VEE-nya sumber tegangan, maka ini menghasilkan semakin lama semakin naik, dan juga saturasi pada positif VCC. Ini saturasinya jadi naik dulu, lalu saturasi pada VCC, pas udah di atas saturasi pada VCC. Jadi ini kebalikannya, jadi non-inverting ini kebalikannya dari inverting op-amp. Selanjutnya kita masuk pada zero crossing detector. Pada rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masuk atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Maka dapat didapatkan jika polaritas ED sama dengan negatif,
maka VO-nya sama dengan positif V-SAT. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka VO-nya sama dengan minus atau negatif V-SAT. Adapun macam-macam zero crossing detektor yaitu zero crossing 0, inverting zero crossing detektor, non-inverting zero crossing detektor, inverting voltage level detektor, non-inverting voltage level detektor. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan duty cycle. Pada duty cycle ini atau disebut siklus kerja merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Ini kita dapatkan rumus duty cycle ya. Duty cycle sama dengan T on per T on plus T off. Ini sebelah kanan terdapat grafik yang menunjukkan ini T on-nya ini adalah waktu positifnya dan T off-nya ini waktu negatif atau waktu rendahnya ya. Ini kita dapatkan satu buah soal ya, contoh soal. Suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 2 M detik. Ini 2 M detiknya ini diganti dengan 3 M detik ya, direvisi. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Di sini kita harus mencari tahu apa yang ditanyakannya. Ini kita ditanyakan T off-nya. Maka rumus T off-nya ini T off sama dengan T-nya ini total periodenya ya. T dikurangi T on. Maka kita dapatkan T off sama dengan total periodenya ini ada 10 dan T on-nya ini 3 detik ya. Jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7 M detik. Lalu kita mencari duty cycle-nya seperti pada penjelasan di atas. Duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal yang dikalikan 100%. Maka T on per T dikali 100%. Maka kita dapatkan hasilnya 30% duty cycle-nya ya. Oke, kita masuk pada detektor penyilangan 0. Ini detektor penyilangan 0-nya yang inverting ya. Detektor penyilangan inverting atau bisa disebut IZCD adalah sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. Maka terdapat ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan 0 min VI sama dengan minus VI. Maka ini bisa disebut VI lebih kecil 0, maka VO sama dengan positif V-SAT. VI lebih besar 0, maka VO sama dengan negatif V-SAT. Ini di bawahnya terdapat gambar detektornya ya. Ini pada inverting zero crossing detektor, ini inputnya pada negatif ya. Ini yang positifnya langsung ke ground, tidak ada hambatan, tidak ada input. Maka ini outputnya seperti segitiga pada gambar sebelah kanan ya. Yang atasnya ini ada garis lurus dan segitiga ini. Nah itu inverting zero crossing detektor outputnya segitiga pada O, T1 sampai T2, T3 dan seterusnya. Adapun untuk detektor penyilangan 0 yang non-inverting atau tak pembalik NIZCD yaitu sinyal masukan pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. Maka didapatkan ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan VI dikurangi 0. VI lebih besar 0, maka
VO sama dengan positif V-sat. VI lebih kecil 0, maka VO sama dengan negatif V-sat. Ini pada gambar di bawah ya, kebalikannya dari yang inverting. Ini yang non inverting ini arus inputnya pada positif, yang negatifnya langsung terhubung ke ground ya, tidak ada apa-apa, tidak ada arus apa-apa. Nah ini yang positifnya dimasukkan arus outputnya. Dan ini bisa kelihatannya outputnya pada gambar yang sebelah kanan yang di atas. Ini bentuk outputnya bergelombang gitu ya, bergelombang, tidak seperti yang inverting zero itu berbentuk segitiga. Kalau untuk non inverting zero ini cenderung bergelombang ya, dari O sampai T1, T2, T3 sampai seterusnya. Ini bentukan outputnya bergelombang. Baik, selanjutnya pada detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector atau EVLD merupakan sinyal masukan pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 positif op-amp. Maka ini didapatkan ED sama dengan, ini dapat koreksi ya dari Bapak, ini bukan positif input, ini direvisi jadi tegangan Vref atau positif Vref dikurangi negatif input sama dengan Vref dikurangi VI. Maka ini sesuai gambarnya pada grafik ini. Ketika VI lebih kecil dari Vref, maka VO-nya ini positif V-sat. Sebaliknya, jika VI lebih kecil dari Vref, maka VO ini positif V-sat. Ini dapat revisi juga ya dari Bapak. Ini V-sat ini salah, dirubah jadi positif V-sat sesuai pada gambar ya. Maka ini jika dirubah maka sinkron dengan grafik ini. Oke, selanjutnya ini detektor taraf tegangan yang non inverting ya. Ini pada non inverting sinyal masukan pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 positif op-amp. ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan Vref negatif VI. Ini sama dengan detektor taraf yang pertama ya, yang inverting. Cuman ini dapat koreksi dari Bapak ya. Ini sesuai gambar yang di bawah. Vref-nya ini harusnya pada negatif, kalau yang digambar ini pada positif. Jadi ini salah. Harusnya ini yang Vref-nya, V referensinya ini pada arus negatif. Lalu kita masuk ke rangkaian tegangan referensi. Di sini kita mendapatkan rumus Vref sama dengan R2 per R1 plus R2 dalam kurung plus V. Misalkan ini pada gambar ya, plus V sama dengan 12 volt, R1 kita dapatkan 100 ohm, R2 50 ohm. Maka ini yang ditanyakannya V referensialnya berapa. Kita masukkan ya ke rumus. Maka kita dapatkan Vref sama dengan 50 per 100 plus 50 ditambah 12. Maksudnya ditambah 12 ini dikali 12. Maka kita akan dapatkan 4 volt. Baik, di sini selanjutnya saya akan mencoba latihan nomor 1 ya. Di sini kita ketahui V-nya 15 volt, V-sat-nya 13 volt.
Dan yang dicari ini T on, T off, dan duty cycle-nya. Kemudian digambarkan output tegangan VO-nya. Baik, selanjutnya ini kita dapatkan rumus Vref ya. Ini sudah diketahui Vref-nya sama dengan 10/60 dikali 15 volt, maka menghasilkan 2,5 volt. Ini Vref-nya sudah diketahui ya, 2,5 volt. Sesuai pada grafik di bawah, pada gambar di bawah, ini T-nya sudah diketahui, T-nya 140 ms, T on-nya 35 ms. Maka untuk mencari T off, maka T dikurangi T on. 140 dikurangi 35 sama dengan 105 ms. Selanjutnya mencari duty cycle-nya, kita dapatkan rumus DC sama dengan T on per T dikali 100%. Maka 35 per 140 dikali 100% sama dengan 25%. Selanjutnya ini adalah gambaran output VO-nya ya. Dimana ini gelombang pertamanya kita dapatkan 20 ms dan 35 ms. Ini garis pertama Vref, dan garis yang membentang kedua ini waktunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.